Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, atas nama Allah dengan jalan cinta kasihnya, Sampurasun. Sekarang berada di Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Barat. Kenapa saya memilih ini tempat diskusi? Ya, untuk mengajarkan pada masyarakat luas pentingnya budaya literasi, ya, membaca itu. Syarat-syarat pemimpin itu sebenarnya ada beberapa yang kita mengambil dari Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Ya, kalau dari Barat itu, sumber Barat, dia harus memiliki sebuah keunikan, ya, differently is uniquely, memiliki mukjizat, miracle. Sedangkan kalian tahu, saya mempunyai satu sifat sama seperti Rasulullah, cuman saya mempunyai keramat, yaitu sultanul qulub, yang dengan keunikan itu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Semoga itu sebagai modal dasar saya menjadi pemimpin di RI, selain daripada sidik, benar, fatonah, cerdas, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, gitu ya. Nah, ini di dalam budaya organisasi, saya senang sekali dengan salah satu seorang pemikir, ya, di luar, dari Barat, Stephen P. Robbins, dalam Organization Theory, yes, tahun 1990. Ini mungkin halaman 443 itu, ya. Dalam bukunya judul Strong Cultures Increase Behavioral Consistency, gitu ya. Jadi di dalam budaya organisasi, tanpa perlu diperintah, orang-orang melakukan tugasnya, gitu. Nah, ini bagus banget untuk teman-teman saya, tim pemenangan DRI, #DRI Problem Solver, #The Question Answer, #The Trouble Solution. Ya, mari teman-teman. Ini adalah buku juklak, ya, bukan juklak sebetulnya, buku pedoman pada teman-teman tim pemenangan DRI Problem Solver, di mana saya di sini membuat pergerakan 1000 KTP. Penting untuk sebuah organisasi atau tim pemenangan, ya. Saya juga mencari buku ini. Kalau ini brand, kalau di vlogger gini kan ngeliatinnya. Ini Organisasi Teori and Design, Richard Aldraff nih. Cuman Richard Aldraff, ya, bukan Richard Stephen P. Robbins, ya. Tapi ini sama-sama membahas tentang organisasi. Kalau saya lihat ini dari berbagai macam organisasi perusahaan maupun organisasi swasta maupun organisasi kelembagaan, masyarakat, gitu ya. Di sini organisasi itu dijelaskan adalah menjelaskan sosial harus mempunyai, ya, organisasi itu apa? Social entity, 2 goal, direksi, goalnya, 3 design, deliberately structure and coordinated activity system, ya. Ini akan saya jelaskan nanti kenapa tim pemenangan DRI ini masuk semua. Keempat, linked to the external environment, ya.
link to the external environment. Nah, ini harus memiliki banyak jaringan di luar tim pemenangan agar mendapati banyak massa gitu ya. Dan penting bagi sebuah organisasi tim pemenangan itu satu, bring together resource to achieve desired goals and outcome ya, desired goal and outcome. Kedua, produce goods and services efficiently. Kedua ya. Tiga, facilitate innovation ya, menggunakan inovasi gitu ya, mau itu below the line, above the line gitu ya, dengan sosmed yang ada gini. Masuk nanti mungkin saya akan ya terpaksa lah ya buat TikTok gitu ya. Kalau yang megang TikTok jangan lupa bayar royalty. Keempat, use modern manufacturing and computer based technology, ini sama ya. Lima, adapt to and influence changing environment. Ya ini sama ya, beradaptasi dengan dan mengajak untuk merubah menjadi lebih baik ya. Keenam, create value for owners, customer and employee dan para tim pemenangan nih. Jadi di sini saya akan memberikan nilai-nilai kenapa saya harus menjadi presiden pada para orang-orang yang belum masuk pada tim pemenangan, dan pada tim pemenangan itu sendiri bagaimana agar supaya militan. Ketujuh, accommodate ongoing challenges of diversity, ethics, and the motivation and coordination of employees. Jadi saya akan mengkoordinasikan dari 37 provinsi tim pemenangan yang sudah ada, dan apa ya, etikanya bagaimana, dan beberapa cara-cara agar kita benar-benar menarik hati masyarakat secara baik dan benar gitu ya, tanpa mendekati ya, di sini diversity maksudnya apa ya? Ya masuk problem solver kali ya, masuk problem solver bagaimana menanggapi black campaign atau orang-orang yang antipati terhadap gerakan kita di dalam pergerakan 1000 KTP ini gitu ya. Saya akan menjelaskan 1000 KTP itu adalah pergerakan 1000 KTP adalah pergerakan di mana Anda memberikan saya KTP Anda dan uang 1000 perak gitu ya, 1000 perak. Dan ini ya, kita 012 ya, ini di dalam bukunya ada apa aja ya, kita baca dulu ya di daftar isi ya. Sini ada sampul surat jaminan data pribadi, surat perjanjian pemenangan DRI, daftar isi, terus kenapa harus menjadi presiden, akta Mahkamah Konstitusi, gugatan Mahkamah Konstitusi, evaluasi gugatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian saya akan menjelaskan nih ya, being together resource to achieve desired goals and outcome, create value of for owners, customer, and employees. Ya, harus ada goal direksi ya. Kenapa nih? Nah, saya akan menjelaskan visi misinya. Kemudian ada contoh draft pengumpulan KTP, dan saya memberikan waktu yang sudah tinggal setahun lagi ya, kan Oktober ya, udah mau 11 bulan lagi pendaftaran pemilihan presiden dan wakil presiden. Saya harap teman-teman dengan video ini membantu kalian untuk menjelaskan bagaimana skema tim pemenangan DRI ini ya. Terima kasih. Mari kita mulai ya. Yang pertama ini ada surat perjanjian ya, perjanjian pemenangan ya. Nah ini di sini ada surat jaminan data pribadi ya. Ya intinya begini, surat jaminan data pribadi teman-teman bisa lihat di rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Rancangan undang-undang, baru rancangan belum undang-undang, tapi paling nggak ini undang-undang ini udah cukup membantu saya dan membantu orang-orang agar tidak takut barrier-barrier yang selama ini adalah digunakan untuk pinjaman online ya, pinjol itu ya. Jadi teman-teman gak usah takut, di sini dijelaskan pasalnya adalah apabila saya menggunakan data kalian selain untuk kegiatan menjadi presiden ya,
maka kalian bisa memidanakan saya sebanyak 60 miliar, atau pidana paling lama 6 tahun, atau di yang lainnya ya, dengan sengaja menjual data pribadi kalian selain untuk kegiatan menjadi presiden RI 2024. Nanti saya akan didenda paling banyak 5 tahun pidana penjara dan denda paling banyak 50 miliar kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, ini teman-teman bisa cari di internet dengan keywordsnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ya. Baik, lanjut ke surat perjanjian pemenangan DRI ya, surat perjanjian pemenangan DRI. Baik, sini ada, kenapa saya bikin ini dua rangkap karena agar tadi undang-undang yang tadi perjanjian itu data pribadi termasuk saya mengiyakan, dan ini dengan materai 10.000 nanti ini sudah cukup sebagai kalian apabila saya menyalahgunakan data pribadi kalian. Nah, ini surat perjanjian pemenangan pribadi ini tentang membahas tentang dana kampanye gitu ya. Ini dana kampanye dari mana sih gitu kan. Saya akan menjelaskan dana kampanye. Satu, pasal 325 Undang-Undang Pemilu 2017 ya. Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden menjadi tanggung jawab pasangan calon, menjadi tanggung jawab saya. Kedua, pasal 2 ya, dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksud dapat diambil dari pasangan calon yang bersangkutan. 2, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Nah, ini saya sudah mengajak beberapa partai politik di YouTube, nanti saya akan jelaskan beberapa partai politiknya itu. Cuman syarat satu partai itu harus mengumpulkan KTP sebanyak 4.880.000 KTP atau semisal ambang batas parlemen threshold, ambang batas partai masuk ke parlemen gitu ya. Sementara saya lebih cenderung independen. Yang kecil, sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Nah, ini sumbangan yang sah dari pihak yang lain itu berupa apa nih? Di ini kampanye barang, berupa uang, barang atau jasa ya. Tuh, jadi kalian yang sebagai tim pemenangan DRI, kalian dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kemarin ada trojan-trojol, ya kalian saya rasa udah cerdas. Kalian bisa membedakan yang mana serius dan yang mana yang tidak serius. Trojan-trojol tidak serius, DRI problem solver atau saya DRI TGD Tuan Guru DRI sangat serius jadi presiden ya. Pasal 327 Undang-Undang Pemilu ya. Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 tidak boleh melebihi 25 miliar 500 juta rupiah gitu ya. Yang nih, jadi untuk perorangan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah ya, perorangan. Itu yang kedua, dana kampanye yang berasal dari kelompok perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah sebagaimana maksudnya yang grup nih tidak boleh melebihi dari 25 miliar. Jadi kalau perorangan boleh 2 miliar 500 juta, non perorangan atau grup paling banyak minimal 25 juta rupiah ya. Jadi teman-teman kalau ada yang punya teman dari Rusia, dari manapun ya, atau dari Iran, dari teman kita dari OKI ya, teman-teman OKI, kalau mau menyumbang sebanyak 25 miliar dibolehkan oleh negara gitu. Nah, ini keuntungannya pada tim relawan yang mau mengumpulkan KTP kan, mengumpulkan KTP itu ya. Nah, maka benar pihak satu mendukung pihak dua menjadi calon presiden Indonesia sebagai relawan pemenangan DRI, Dian Darmawansyah, dengan mendapatkan 20% dari setiap 1 jiwa. Nah, kalau teman-teman bisa nyariin donatur atau orang yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam pemenangan DRI 25 miliar, teman-teman yang nyariin orang itu, teman-teman dapat 20% gitu ya. Kayak gitu. Kalau 1000 aja 200, berarti kalau 200 kali 5.000 orang itu udah 1 miliar gitu ya. Kalau teman-teman nyari 5.000 KTP, berarti teman-teman mendapatkan hak bersih 1 miliar kayak gitu ya. Pokoknya nanti ada ya, kita bikin perjanjian seperti ini ya, tanggalnya nanti teman-teman tanda tangan di sini, saya di sini, teman-teman di sini, saya dengan materainya gitu ya. Baik, lanjut. Kenapa harus menjadi presiden?
kenapa harus menjadi presiden begini ya. Ya teman-teman, saya intinya beginilah, saya sudah bosan banget dengan masa remaja saya yang cukup sangat penuh lah gitu, dan alhamdulillah saya cukup berbahagia. Saya termasuk orang yang ya alhamdulillah dikaruniai lah ya dengan kecukupan lah gitu, kecukupan yang berlebih, dan saya termasuk orang yang bersyukur gitu mau menjadi presiden. Nggak nakal ya, tadi mau ngomong karena nakal, tapi saya akhirnya mau menjadi presiden gitu karena saya capek demo-demo. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi presiden ya gitu. Kenapa harus menjadi presiden gitu ya, itu karena saya capek melihat teman-teman saya yang di bawah, ekonominya di bawah saya gitu, dan orang-orang kecil atau terpinggirkan itu, atau yang di bawah dinyanyikan lagu totalitas perjuangan itu, rakyat buruh, tani, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi satu semi tugas suci yang mulia itu ya. Nah saya pengen membuat policy kebijakan yang baik, sebagaimana kita mempelajari kewarganegaraan ya, buku pendidikan kewarganegaraan itu PPKN, menciptakan masyarakat yang madani gitu, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nah ini lanjut ke Akta Mahkamah Konstitusi ya. Akta Mahkamah Konstitusi. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau lihat kenapa saya harus jadi presiden, nanti akan saya kirim bagi yang teman-teman yang ingin ya, PDF-nya nanti saya kirim. Di sini aktanya ya, Akta Mahkamah Konstitusi. Di sini saya tercatat sebagai Selasa tanggal 30 Oktober tahun 2018 ya, jam 14.54 waktu Indonesia Barat, telah diterima pemohon pengujian pasal 22 Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang diajukan pemohon saya dari Darmawan saya, berkas mohon ya, ini akta MK nya ya, teman-teman bisa lihat 186 PAN MK 2018 gitu ya. Nah lanjut nih, lanjut saya di Mahkamah Konstitusinya saya akan sedikit meringkas lah ya, meringkas, karena nanti kalau panjangan waktunya juga teman-teman melihatnya ini ya, bosen gitu ya, karena yang panjang-panjang itu berat biasanya gitu kalau berdasarkan ilmu semiotika ya. Nah ini pertimbangan hukum aja ya, pertimbangan hukum. Jadi dikatakan oleh hakim yang mulia itu, saya karena permohonan dikatakan kabur ya, kabur, amar putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima begitu ya. Padahal begini ya, saya akan sedikit evaluasi. Jadi begini, jadi karena di sini kan saya ditolak karena sudah melewati 45 hari ya, tapi ini udah teman-teman kan udah saya yang ke-13, pengajuan yang ke-13. Di sini ada 12 gugatan, yang terbaru itu ada 15 ya teman-teman. Yang terbaru ada 15 gugatan. Saya yang penggugat ke nomor 13 ya. Di sini ada gugatan, teman-teman bisa cek nih, 44 PUU 53, PUU 59, 53, 70, 71, 72, 49, 50, 49, 58, 61. Nah saya 168 tadi ya, 186 garis miring MK, akta MK berapa sih garis miring tahun 2018 gitu ya, MK. Nah ini bentar, PAN titik MK 2018 itu. Jadi udah ada 15 sekarang. Setelah saya ada PKS, kemudian teman-teman dari aktivis lainnya, Ibu Fahira Idris ya. Ibu Fahira Idris harusnya bayar royalti nih Ibu ke saya ya, Ibu, karena sudah dibantu diviralkan. Dan PKS juga nih, termasuk salah satu partai yang saya ajak berkoalisi kayak gini. Evaluasinya adalah kenapa gitu, karena sebenarnya dari 13 kemarin dan bertambah 2 ini, mereka semuanya sama ya, termasuk
Bapak Rocky Gerung ya, Profesor Dr. Rocky Gerung itu, mereka semua merasa ditipu gitu. Nah, yang membedakan saya dengan 14 yang lainnya ini, saya ini adalah pemikiran saya sama dengan pemerintah, yaitu dengan mengkonversikan 20% ambang batas presidensial threshold, yang berarti total jumlah KTP-nya adalah 24.400.000 KTP gitu ya. Sampai di sini udah mengerti ya. Jadi saya dengan pemerintah setuju gitu. Tapi saya harus mengadakan independen dengan cara si independen ini, saya ini mengumpulkan KTP 24.400.000 KTP gitu. Nah, terus sekarang kita ngebahas evaluasi ya, biar cepat aja. Salah satu evaluasinya apa ya? Tadi kan satu tuh ya, saya kurang bukti KTP sebanyak 24.400.000 KTP, itu sebagai bukti saya nanti P1 saya. Nah, yang kedua ini adalah umur saya kan di masalah umur ya. Undang-Undang Pemilu 2017 pasal 169 ayat Q berusia paling rendah 40 tahun. Nah, ayat R berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Alhamdulillah saya sudah, bahasanya kalau di luar itu vokasional itu sebenarnya setara dengan sarjana akselerasi. Tapi kalau di Indonesia karena berdasarkan strata itu nggak ada ini, saya dialihkan sebenarnya AMD ya, ahli madya. Padahal sebenarnya tapi di dalam buku jurnal UI itu sebenarnya vokasi itu disebutnya sarjana muda gitu, bukan sarjana satu gitu, sarjana muda gitu. Itu ada di buku Juklak UI, buku editorial kenang-kenangan UI itu alumni. Kalau kalian teman-teman baca tuh 2000, saya kan lulus 2015 2014 gitu, saya masih ingat itu. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri ini, di Eropa itu kan memang yang jelas sekali. Jadi AMD itu bisa langsung ke S2 gitu. Vokasi ini sebenarnya S1 gitu. Cuman karena saya nggak ngerti ya sistem pendidikan yang berubah-ubah terus, akhirnya vokasi ini dibuatkan lagi D4. Padahal kalau secara letterlek gitu, politeknik dengan vokasi itu berbeda gitu ya. Kalau politeknik silahkan buat D4, sedangkan vokasi adalah sarjana yang dibuat cepat gitu, sarjana akselerasi. Kalau SD dan kalau misalnya SMP dan SMA ada akselerasi, kenapa di zaman-zaman perkuliahan kan nggak ada akselerasi? Jadi saya nggak membahas tentang, ya saya membahas itu, tapi saya tidak membahas tentang, terserah kalian mau memanggil saya ahli madya atau sarjana muda atau strata 1, saya tidak peduli. Tapi yang jelas sebenarnya hierarkinya vokasi itu adalah sama dengan sarjana 1 ya, seharusnya gitu berdasarkan undang-undang. Tapi karena undang-undang pendidikan yang nggak jelas dan juga menteri rezim sekarang nggak jelas, ya udahlah ya. shadow apa itu shadow? Bayangan. Nah, lanjut ya. Nah, ini saya nggak bahas itu, baik. Jadi masalah pendidikan kan saya SMA ya, saya lulus SMA di SMA 60, saya bisa dibuktikan SMA-nya, SD-nya saya bisa dibuktikan, MI-nya saya bisa dibuktikan. Saya MI di Fathahillah, saya SMA 60 2008, saya berarti 2005 saya MTS Fathahillah, 2005 dikurang 2003 berarti 2002, saya 2002 lulus madrasah Ibtidaiyah Fathahillah, itu bisa dibuktikan. Dan saya lulus di UI 2015 ya, sarjana muda vokasi Universitas Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman bisa bangga nih kalau yang sama alma mater dengan saya, kalau ada dari teman kalian yang ingin menjadi presiden ya. Nggak semua orang bisa masuk UI, tapi semua orang pengen masuk UI gitu. Bahasa anak mudanya gitu, do you have a yellow jacket gitu. Lo punya gak bos? Senggol dong bos gitu. Lo punya gak jaket kuning gitu kan masalahnya. Lo punya gak jaket kuning, masalahnya gitu. Nggak semua orang, ya mungkin semua orang bisa beli jaket kuning gitu, KW palsu, tapi semua orang nggak bisa menamatkan pendidikannya sampai selesai di Universitas Indonesia gitu ya. Baiklah, kita selesai masalah umur. Jadi nah ini masalah umur nih paling krusial. Jadi ada pemerintah termuda itu adalah di 5 presiden, termasuk itu di Austria ya. Di sini
di Galang Media Pikiran Rakyat.com malah presiden itu umurnya ada yang umur 19 tahun begitu ya. Jadi ini bisa sebagai bukti nanti saya gugat kembali bahwa nggak mesti umur 40 tahun ya teman-teman gitu. Nah, masalah independen non parpol tadi saya udah jelasin kalau kita bisa tanpa partai dengan cara mengumpulkan 24.400.000 KTP atau yang setara dengan parlemen presidential threshold di pemerintahan, di MPR, DPR gitu ya teman-teman. Kalau kita ngeliat data sebenarnya PDIP baru ada 18% ya, kalau dibulutin ya mungkin 19% gitu, tapi kan dia kurang 1%, harus bersekutu lagi dengan partai lain gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, masih ada peluang-peluang, masih ada opportunity, masih ada strength dari kita untuk bagaimana kita berdemokrasi yang bulat gitu ya, yang absolut, yang nggak selalu disetir oleh partai gitu ya. Gitu. Baik, ya, nah ini kan tadi salah satu yang ini kan bring together resource to achieve desired goals and outcome gitu ya. Nah ini kita ngomongin visi misi tim pemenangan ya. Jadi dalam organisasi yang baik itu harus ada jelas sosial identitasnya, identity, dan goal direksinya, goal tujuannya arahnya mau kemana. Nah ini tujuannya itu saya akan jelaskan dalam visi misi. Sebenarnya visi misi saya ini sangat gampang ya. Kalau orang awam bahasanya begini, kalian senang, saya bahagia. Intinya begitu tuh. Nah, maka saya menjawantahkan itu kalimat tadi, kalian senang, saya bahagia. Saya jawantahkan dalam visinya menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia kuat, berdaulat, berdikari, dan bermartabat. Itu ya. Visinya menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia kuat, berdaulat, berdikari, dan bermartabat. Itu ya satu ya. Nah, maka misinya ini adalah merealisasikan nawacita visi tadi tersebut, merealisasikan nawacita terpadu menuju negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, berdaulat, berdikari, dan bermartabat, begitu ya. Nah, dari misi ini ada beberapa poin program kerja, butir-butir poin kerja yang bisa saya serap gitu ya. Kalian senang, saya bahagia gitu ya. Baik. Satu, program kerja nih ya, agar terciptanya efisiensi ya. Jadi efektif dan efisiensi dalam pekerjaan ya. Satu, memanggil seluruh RT dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu ya. Satu, memanggil seluruh RT dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Nah ini tujuannya saya akan membuat timeline pekerjaan nanti yang hajat hidupnya lebih banyak dibutuhkan. Saya akan menggunakan kekuasaan saya sebagai presiden untuk menyerap aspirasi masyarakat yang lebih efektif gitu ya. Yang kedua, membuat undang-undang wajib bela diri bagi segenap rakyat Indonesia. Kemarin kita SEA Games terbukti kita adalah orang yang bangsa yang mempunyai bela diri. Dari 37 provinsi IPSI itu saya tahu ada berbagai, di Betawi aja nih, Jabodetabek itu ada berbagai macam aliran seni bela diri, apalagi kalau senusantara ini gitu ya. Jadi saya dalam rangka juga menggelorakan olahraga seni bela diri gitu ya. Jadi saya membuat undang-undang wajib bela diri, karena bagi kita sendiri bagus gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya begal nanti teman-teman bisa lawan itu. Nanti saya akan buat segala sesuatu produk ataupun payung hukumnya, regulasinya untuk teman-teman wajib bela diri dan membela diri. Jadi nggak ada istilah ada maling atau apapun gitu ya, karena membunuh maling boleh gitu. Karena saya akan buat regulasinya gitu ya. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga, mengembalikan independensi KPK. Kemudian presiden saya membuat program rakyat membeli koruptor gitu. Jadi saya membuat healing pain. Jawabannya adalah twin pain. Healing pain itu kan abstrak ya. Nah, mungkin kalau twin pain ini adalah kaligrafi Allah yang itu akan saya hibahkan kepada KPK. Nanti KPK akan menjual itu kepada rakyat itu.
silahkan rakyat membeli ke KPK, nanti nominalnya itu berapa aja agar menjadi badan usaha bagi KPK, nggak mampu dibeli untuk rakyat, itu hanya formalitas saja. Rakyat beli 1.000 gope, 500 perak gitu ya. Seluruh rakyat Indonesia bisa mampu nih, dari mohon maaf ya, dari tukang pemulung sampai dengan bos eksekutif muda atau pemilik grup ini, bos-bos besar di Indonesia bisa menyumbang membeli koruptor begitu ya. Kayak gitu. Kenapa saya mengidekan rakyat membeli koruptor. Jadi berapa misalnya si kasus nih, ada kasus di contoh lah ya, contoh kasus di salah satu gubernur di Indonesia, dia contoh kasusnya dia sebanyak 5 miliar gitu, korupsi sebanyak 5 miliar. Kemudian KPK mempunyai dana dari penjualan itu sebanyak 5 miliar nih uang kas. Kemudian rakyat memberikan lagi kepada KPK gitu. Nah, kalahnya orang itu sudah bisa dibeli ya, karena ya nanti saya akan membuatkan hukuman bunuh ya, hukuman gantung atau hukuman mati kepada para koruptor untuk dibunuh secara terbukti ya, terbukti fair play, bukan ada konspirasi atau pencegalan orang-orang yang sengaja yang baik ya gitu ya. Jadi memang terbukti dia bersalah korupsi, baik ya gitu ya konsepnya, mengembalikan independensi KPK. Keempat, membuat undang-undang mencuri atau pemufakatan jahat korupsi untuk dipotong tangan ya. Nah ini ya sebelum dibunuh ya, nanti akan saya buat regulasinya beberapa yang pantas untuk dibunuh atau nggak dibunuh. Karena korupsi, kenapa? Sebenarnya korupsi sama aja dengan ini ya, dengan membunuh rakyat gitu. Karena yang kayak mereka, rakyat tuh dibunuh secara perlahan gitu ya. Korupsi ini sebenarnya sangat jahat ya, sangat membodohkan gitu ya, sangat membodohkan. Dan saya kenapa harus membuat undang-undang potong tangan bagi yang mencuri ataupun yang korupsi gitu ya, ya untuk memberi pelajaran kepada warga Indonesia agar tidak mencuri ataupun korupsi begitu gitu ya. Karena kan begini, apabila hukum Allah ditegakkan itu sama seharinya pemimpin yang adil itu, hukum Allah ditegakkan, kalian sama seperti beribadah 60 tahun. Bayangin tuh, kalau satu hari 60, kalau setahun berapa? 365 tahun kali 60 tahun. Wah, berapa tahun itu? Enggak bayangin kalau semenjak saya dilantik. Itu ya hukum Allah. Dan hebatnya lagi, Allah akan menciptakan kesejahteraan dari langit maupun dari bumi, dari bumi gitu ya. Allah akan keluarkan dari bumi gitu. Yang disebutnya dalam Al-Qur'an itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya. Baik. Yang kelima, mengadakan kembali ujian nasional untuk mengetahui daya tangkap kecerdasan masyarakat. Ya, ini saya akan mengadakan ujian nasional kembali agar tidak ada pembodohan ya. Kalau bisa itu buku-buku yang kayak abangnya dulu kelas 3, terus adanya sepupunya atau adanya terus kelas 3 itu bisa dipakai lagi gitu. Saya juga kangen masa-masa seperti itu, karena kan membeli buku jadi efisiensi begitu ya, nggak perlu beli buku lagi gitu. Ini kenapa saya buat itu, karena untuk ini anak ini belajar apa enggak sih gitu. Jangan sampai ada satu generasi yang bodoh gitu ya. Ya baik, saya nggak perlu mengatakan pemerintahan sekarang lah ya, kalian silahkan mulai sendiri. Baik. Keenam, warga negara asing harus mengkonversikan nilai mata uang mereka masing-masing setiap kali transaksi jual beli sesuai kurs ya, kecuali pelajar, kedubes, udah itu doang. Kalau yang lain-lain kayak turis dan yang lain-lain itu saya lihat saya harus menyamakan konversi ya. Teman-teman ngerti lah ya maksud saya ini apa. Yang ketujuh, money printing gitu ya. 7, money printing dengan nama Budi gitu ya. Nah, konsep money printing ini kan udah dicontoh oleh Amerika ya, atau sering dijelaskan oleh salah satu senior alumni Lemhanas, si Profesor Mardi Guwowo ya. Saya nggak tahu dia profesor apa, tapi saya melihat dia otaknya udah seperti kayak profesor begitu ya. Dan ini dulu saya sebenarnya konsep teori ini saya sudah berani membuat sebuah rumus gitu. Sebenarnya rumus ini saya namain dulu barter gitu. Kemudian saya pelajari, kemudian berkembang informasi, saya lihat wah konsep saya ini sama seperti Bapak Mardi Guwowo ini. Ternyata nama ini sebutnya money printing gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengerti lah apa itu money printing ya. Ini udah digunakan oleh teman Cina gitu. Sebenarnya saya
Saya mengatakan ini barter kan sebenarnya secara definisi barter kan sama aja gitu. Kita menggunakan ini, kita menikah nilai uang yang ini untuk ini gitu. Ketika ini udah ada ya ini dibakar boleh. Sebenarnya gitu. Tapi ternyata kalau konsep barter sesuai ilmu ekonomi kan saya butuh tas, saya bisa aja ngasih kamu baju gitu. Kalau nilai baju itu untuk kamu itu pas, ya silakan aja. Padahal baju dengan tas bisa jadi lebih mahal tas gitu. Kan nilai barter gitu, tapi ternyata salah ya. Secara harfiah itu salah ya. Tapi secara nilai, fungsi, value saya sama dengan money printing. Waktu itu saya menamakan itu barter ya gitu. Tetapi semenjak saya belajar informasi berkembang, rumus itu ternyata udah ada yang memikirkan sebelumnya, disebutnya money printing gitu. Baik. Yang kedelapan, guna menciptakan kerukunan antar umat beragama, setiap rumah ibadah disediakan musola gitu. Nah ini saya harap teman-teman, mohon maaf nggak maksud menghardikan dari teman-teman yang non muslim. Tadi kan saya udah bilang atas nama Allah, cinta kasihnya gitu ya, Om Swastiastu, nama budayana gitu ya, Assalamualaikum. Nah ini kan Indonesia memang sudah menjadi negara kerajaan-kerajaan Islam ya. Bahkan Hindu itu udah lama banget, udah jongat, udah lama sekali gitu. Ini tuh udah Islam, di abad ke-7 aja udah Islam, itu udah masuk peradaban Islam. Nah, kan abad-abad ke sebelum 7 kan itu kan budaya Hindu dan ini ya, Hindu dan dinamisme. Jadi budaya Hindu itu sebelum abad ke-7. Berarti kan ini udah sekarang aja udah milenial keberapa gitu, 2022, 2021 gitu. Sekarang aja udah gitu ya. Indonesia Islam itu udah menyebar di 2007, abad ke-7 ya gitu ya. Nah, itu ada kuburan Siti 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 Fatimah, ya Siti Saidati Fatimah binti Maimun, itu yang di daerah di daerah Sumatera itu ya. Itu tertulis abad ke-7 gitu. Nah ini saya begini, saya menarik ke zaman BPU PKI ya, zaman ketika kita ingin merdeka gitu ya. Di situ kan sejarah Pancasila yang pertama itu kan dikatakan bagi pemeluk-pemeluk syariat Islam gitu. Akhirnya dirubah kan itu karena kedermawanan orang-orang Islam, maka dijadikanlah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, asalkan dia bertuhan, maupun termasuknya yang sekarang ada kan yang terbaru ini kan Yahudi ya. Kalau memang dia bertuhan, saya ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dan saya tidak perlu mengatakan saya ini berafiliasi dengan Ormas Nahdlatul Ulama. Saya ini darah daging saya ini Nahdlatul Ulama gitu ya. Saya tidak perlu mengatakan itu gitu. Tapi intinya begini, dari sejarah tadi itu ya, yang perubahan piagam Jakarta itu kan mencontohkan piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad menjamin kepada di luar Islam, Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, asalkan dia ya membayar jizyah, melakukan ya sama toleransi antar agama lah ya gitu, sama lah ya kayak gitu, toleransi antar agama semua dilindungi. Bahkan Nabi, orang yang di hadisnya dikatakan Nabi adalah orang yang terdepan membela Kristen ataupun Yahudi di Madinah apabila dipersekusi oleh mayoritas Muslim kala itu gitu. Yang penting mereka udah melakukan, kita kan udah dilindungi oleh negara nih dalam Pancasila, kita udah sama-sama gitu. Ini agar tidak terjadi politik identitas itu ya, sahabat teman-teman kayak gitu. Ini hanya untuk ya agar kita terjadi tenggang rasa lah gitu. Jadi kalau ada tema bulan puasa ya, teman-teman di luar non Muslim bisa nolongin teman-teman Muslim gitu kan, bisa kan asik tuh ya. Kalau dulu kan ada gotong royong tuh, pos kamling. Sekarang kan udah nggak ada pos kamling, jadi memang kebersamaan agak kurang gitu. Mungkin ketika saya jadi presiden itu saya akan membuat satu apa ya, ibaratnya tuh kalau gereja juga ada, vihara juga ada pengibaran dan penurunan bendera begitu ya. Jadi memang ini tujuan saya adalah untuk harmonisasi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Baik.
Yang kesembilan, membuat game e-sport sejenis tentara perang. Saya akan menamakan tentara nasional gitu ya, tentara nasional bahasa Indonesia. Mungkin saya akan plesetkan dengan bahasa Inggris ya, sesuai undang-undang perindustrian. Nah, ini akan dimiliki oleh BUMN gitu. Saya akan, ya kalau teman-teman main PUBG, Free Fire ataupun yang semacamnya, COC atau COC bukan Clash of Clans itu dulu, Free Fire, ya game-game reload gitu, game perang itu lah ya, game tembak-tembakan itu atau strategi berperang. Nanti teman-teman saya akan buatkan yang semisal seperti itu dengan kearifan lokal Indonesia gitu, dengan baju adat istiadat orang Indonesia. Misal orang Jakarta menggunakan baju pangsinya, dan yang perempuan menggunakan kebaya dan budaya gaya-gaya tari piringnya orang Betawi gitu, yang di Papua dengan kotekanya gitu, dengan kearifan lokal. Ada 37 provinsi yang ada 1000 lebih budaya yang ada di Indonesia, atau yang di Kalimantan, teman-teman Borneo dengan Borneonya gitu. Jadi kan seru gak tuh kalau kita mempunyai game sendiri dengan kearifan lokal kita gitu ya. Baik. Ke-10, saya akan menambahkan kuota haji untuk Indonesia dengan mengkonversikan total muslim terbanyak ke negara. Nah, saya akan berdiplomasi dengan Kerajaan Saudi Arabia, karena bagaimanapun Indonesia adalah negara muslim terbesar di Indonesia. Karena saya ini bermain juga di usaha umroh, saya melihat ada beberapa negara yang slotnya itu sering banget nggak kepake gitu, dan slot yang nggak kepake itu akan saya maksimalkan untuk agar yang lansia ini kan sekarang jangan tunggu waiting listnya kan 20 tahun, kan gila ya. Kalau umur 60 tahun waiting listnya 20 tahun kan itu gila ya. Minimal saya dari 20 tahun saya porsir jadi 5 tahun, kalau perlu 3 tahun lah gitu. Jadi jadwal waktu tunggu haji 3 tahun gitu ya. Baik. Yang ke-11, membuat smartphone milik BUMN dengan nama Gawai. Gawai itu kan bahasa Indonesia ya. Handphone itu sendiri kan ya handphone bahasa Indonesianya gawai gitu. Dan semoga nanti saya plesetkan apa gawai gitu. I-nya 2 atau I-nya 3 gitu. Ya karena tadi merujuk kepada undang-undang perindustrian gitu ya. Memang saya lihat nih, ya saya nggak mau ngebahas pemerintahan sekarang lah, saya males. Mending saya jadi presiden aja, saya beresin gitu, termasuk utang-utangnya. Oke, masuk ke 12, 13 aja. 13 salah print. Membuat ekosistem berkesinambungan di mana kota besar harus ditopang 5 kota kecil gitu. Saya punya teman lah, saya senang ada salah satu artis. Saya suka sama beliau. Semoga saya bisa pacaran dengan beliau ya, namanya Raline Soft Soil gitu ya. Kenapa dia membuat pergerakan itu? Nah, ini masuk nih dengan saya nih, dengan poin ke-12 ya, dimana membuat ekosistem. Jadi kota besar harus ditopang oleh 5 kota kecil yang memasok pangan maupun pertaniannya begitu. Karena bahaya kalau semua kota menjadi kota besar, nanti kita akan dari impor beras, padahal negara kita adalah negara yang sangat kaya, negara kepulauan dan negara maritim gitu, sangat sawah ladang terhampar luas samudra biru gitu ya, kalau kata-kata anak pang gitu. Salam, saya juga anak pang marginal, baik gitu ya. Jadi saya akan membuat itu software. Baik. Ke-13, membuat hukum sosial kerja bersih-bersih selama 2 minggu apabila terbukti membuang sampah gitu ya. Jadi akan ada CCTV atau orang-orang cepu lah ya bahasanya, tapi kan cepu dalam kebaikan ya, bukan dalam cepu untuk tukar guling agar supaya orang itu masuk penjara, bukan itu. Jadi cepu kebaikan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang buang sampah ya, di Singapura itu kan bersih banget ya, ngeludah aja nggak boleh gitu. Kalau saya ngeludah masih boleh, yang penting tuh plastik atau pokoknya sampah lah ya, mau tisu gitu. Kalau terbukti ada videonya dan orang lain lihat gitu ya, nah itu dia harus melakukan kerja bersih-bersih selama 2 minggu di absen. Nanti akan saya buatkan regulasinya ya, seperti itu. Baik. Ke-14, membuat skema-skema perdamaian sampai dengan jalan terakhir ya. Ya saya nggak ingin mengatakan itu perang ya, karena kan di dalam undang-undang, kalau teman-teman bacain undang-undang itu di pembukaan undang-undang itu ya terhadap penjajahan, di
berdasarkan perdamaian yang abadi gitu ya. Kalau kita mempelajari ilmu kriminologi, apabila kamu berdamai maka bersiap-siaplah untuk berperang gitu. Karena kita harus tegas juga gitu. Bahkan di surat Al-Baqarah, di surat At-Taubah, kita tuh harus membuat ketegasan kepada orang-orang nih yang berbuat kerusakan gitu ya. Orang-orang, atau di surat At-Taubah itu maksudnya orang-orang yang berbuat kerusakan ini. Nah, teman-teman kita kita ngeliat ya, semoga dengan saya menjadi presiden saya mampu dengan cara-cara kooperatif, ya itu plan Z terakhir sekali untuk melakukan perang ya gitu. Pokoknya kan di dalam Islam itu kan wala taqtulun nafsal allati haramallahu illa bilhaq, dan janganlah kamu membunuh satu jiwa bukan karena haknya, bukan karena kebenarannya gitu. Jadi ya kita nggak mungkin memerangi teman kita, memerangi Israel kalau Israel itu memerangi Muslim gitu aja ya aturannya ya. Baik ya, sampai di sini kontekstual politik identitas itu bisa dimengerti, atau politik identitas politik rahmatan lil alamin yang saya dukung itu bisa teman-teman mengerti ya. Baik, ke-16, memberikan autentikasi sejarah bangsa Indonesia. Nah ini nih, saya akan membuat autentikasi ke aslian sejarah bangsa Indonesia yang ditutupi maupun yang nggak dibuat-buat, dan itu akan menjadi pembelajaran di sekolah SSD, di SD, di SMP gitu ya. Gitu kan sejarah yang sekarang ini kan kayaknya seolah-olah kita dari Hindu, Buddha, padahal Islam udah lama gitu. Hindu, Buddha itu ada tapi nggak terlalu banyak kan gitu. Sedikit itu jadi yang digaungkan itu mulu. Jadi seolah-olah kita tuh kita nggak menghilangkan bahwa kita ini dulu adalah kerajaan, karena kan Hindu Buddha sendiri kan bisa jadi kan adalah orang-orang yang beragama gitu. Bahkan kita nggak pernah ada crash Islam datang ke Indonesia aja tuh nggak pernah ada crash, kecuali agama ya yang dibawa Belanda dan Portugis itu ya, nggak, tanpa maksud mendiskreditkan agama yang dimaksud nih, tapi fakta sejarahnya kan seperti itu kan, karena kita udah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita ini sudah menjadi negara kesatuan, kita ini adalah negara demokrasi gitu. Jadi semua yang beragama itu dilindungi dalam undang-undang berdasarkan keyakinannya masing-masing. Baik ya, lanjut. Ke-17, mendesain mata uang sendiri yang mengingatkan sejarah bangsa Indonesia yang kuat, berdaulat, berdikari, dan bermartabat. Nah ini mendesain mata uang ke-16 ya. Presiden ini kan seorang ilustrator, juga seorang art director ya. Jadi presiden sendiri yang akan mengarahkan membuat uang 10.000 itu nanti mungkin Wali Songo, mungkin uang 100.000 mungkin ya inilah ya Hindu Buddha atau gimana, terus uang 100.000 50.000-nya ya 50.000-nya Wali Songo, terus kemudian sejarahnya kesini-sini BPUPKI 50.000, terus 1.000 2.000-nya Soekarno gitu ya, 1.000 perak 2.000 perak kayak gitu ya. Jadi memang saya akan lebih ke sejarahnya itu ya, para Wali Songo nanti ntar apa gimana, lebih menguatkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman, pluralisme, tetapi juga bermarwah dan berwibawa gitu ya. Lanjut. 17, pemeliharaan dan pelestarian satwa liar maupun flora dan fauna ya, maupun flora dan hutan secara eksklusif dan presisi gitu ya. Nah, mungkin saya ada beberapa hutan-hutan yang masih sangat alami. Saya contohnya nih ya, misalnya harimau Sumatera. Agar dia nggak menyerang warga, saya akan membuat regulasi itu sapi-sapi saya akan lepas ke hutan itu sebanyak 10 ya. Jadi satu harimau dalam 1 bulan mungkin akan diakomodasikan 5 sapi gitu ya, seperti itu, agar terjadi pelestarian fauna tapi juga tidak menyerang warga gitu ya. Baik. Negara tanpa hutang, dengan membayar hutang melalui event-event seni, olahraga maupun edukasi. Mungkin saya senang dengan ide-idenya Bapak Mardi Gowok ya, Profesor. Saya nggak tahu dia ada profesor belum, tapi saya sangat senang dengan ide-ide beliau. Mungkin kalau beliau rajin ya mengumpulkan KTP sebanyak
4.880.000 KTP, dia akan saya angkat menjadi presiden ya. Gitu. Pokoknya untuk membuat negara balik kepada visinya, menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, berdaulat, berdikari dan bermartabat itu tanpa hutang gitu ya. Baik ya, lanjut. Ke-19, berusaha dengan segenap daya dan upaya menegakkan hukum Allah dan Rasul yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa saya gunakan undang-undang itu? Karena tadi Allah sendiri yang akan menjamin kalau kita akan sejahtera, sejahtera, menjadi gemah ripalo jinawi, bahkan sesuai dengan founding father kita sebelum-sebelumnya, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia gitu ya. Indonesia akan mengadili perselisihan antara Pakistan dan India, antara Muslim India dan Hindu India, akan mengatasi Rohingya, akan mengatasi degradasi sosial di Uighur, di Cina mungkin, kalau benar-benar murah seperti itu ya. Tapi benar sih itu, nggak satu, karena kan nggak mungkin nggak ada asal Nabi, ataupun di Palestina gitu, berdasarkan undang-undang, pembukaan undang-undang itu ikut turut serta menciptakan perdamaian, berdasarkan perdamaian yang abadi gitu ya. Terima kasih. Mungkin sebuah ya, lupa belum jangan tutup dulu ya. Nah, ini yang terakhir ini kan ada contoh draft pengumpulan KTP. Nah, ini jadi satu teman-teman tim pemenangan 10 A4 ini 10 KTP ya, kayak gitu ya. Kalau bisa 10 KTP ngumpulinnya gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih dari saya ada timeline-nya. Ini timeline, teman-teman nanti bisa lihat nih di timeline-nya. Ini sebenarnya saya mengagendakannya ya, sebenarnya sih kalau misalnya Oktober masih bisa sih, September ya, September lah minimal ya. Tapi saya di sini pengumpulan KTP sampai April gitu ya, gitu, karena di gugatan MK nanti sampai bulan April, dari bulan April sampai bulan Juni Juli gitu. Terus kemudian di bulan Oktober saya dari Tarnawansa nih, teman-teman semua kita selamat, kalian memiliki presiden mandiri pertama di dalam sejarah Indonesia, mencatatkan sejarah tinta emas dalam sejarah Indonesia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, pada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah tinta emas. Semoga kita menjadi orang-orang yang beretika dimanapun kita berada, dan semoga kita mampu tahun 2024 ini melewatinya dengan baik dan tanpa ada perselisihan ya, maupun ada bakar-bakaran atau chaos gitu ya. Kalau bisa sih jangan sampai seperti itu ya. Mari kita ciptakan pemilu yang baik dan benar. Terima kasih, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Tuhan yang cinta kasih, Sampurasun Nama Budayana, Om Swastiastu. Sampurasun.